Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Hadirin peserta maghrib mengaji online yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dijadikan bagian amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat syafaat di akhir kelak dari apa yang kita baca dan kita dengarkan. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan ikut maghrib online kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mendapat kebaikan dan senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin meningkat keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih diberikan kesempatan, masih diberikan usia, mari kita gunakan sebaik-baiknya dalam mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini, malam ini kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadir ikut maghrib mengaji online. Dan sebelumnya kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, Allah berikan kami panjang usia, sehat, selamat hidup dunia akhirat, disolehkan putra-putri kita, dimudahkan urusan kita, dilapangkan rezeki kita, keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat, serta dijauhkan dari COVID-19. Bil barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita, seorang notaris muda yang berprestasi dan membanggakan Kabupaten Sumedang, yaitu M. Ilham Ramadan Putra SH MKN. Nanti kita akan bincang-bincang bareng Kang Ilham seperti apa kegiatan-kegiatan yang Kang Ilham lakukan, inovasi apa sehingga bisa berhasil menjadi notaris muda yang berprestasi. Baik, kita baca Quran surat Al-Jin ayat 4 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi saqata. Wa anna dhananna allan takulal insu wal jin allan takulal insu wal jin walallahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadum rahaqa. Shadaqallahul adzim. Baik, ayat yang keempat. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Dan sungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas dari Allah. Wa anna dhananna allan takulal insu wal jin allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadhiba. Dan sungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadum rahaqa. Dan sungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia yang bertambah sesat. Minta perlindungan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Selanjutnya mari kita hubungkan dengan Ilham. Tamu kita hari ini yaitu Saudara Muhammad Ilham Ramadan Putra, notaris muda sebagai pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Muhammad Ilham di awal tahun 2021 meraih penghargaan dari Pemkab Sumedang dalam peran serta kontribusi sebagai PPAT tertib administrasi pelaporan BPHTB kepada pemerintah Sumedang tahun 2020. Dan kita akan berbincang dengan Kang Ilham. Namun sebelumnya kita dengar dulu lantunan isi Al-Quran surat Al-Jin ayat 4-6 yang akan dilantunkan oleh Kang Ilham. Silakan Kang Ilham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi satata. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih, bagus sekali bacaannya. Kang Ilham lulus SD tahun berapa ya? Tahun 2000-an ya. Kemudian masuk pondok pesantren di Al-Aqsa ya, Cibuy Sitinangor. Ya. Kemudian ke SMA 1 Sumedang. Dulu pernah mondok ya. Kenapa nggak lanjut mondoknya, Kang Ilham? Kebetulan waktu itu di Al-Aqsa masih SMP Pak Bupati ya. Sekarang alhamdulillah sih sudah SMA. Dan memang waktu itu saya intinya sih pengen cari pengalaman baru, cari baru dan cari teman baru aja. Oke. Kang Ilham ini masih muda, luar biasa, tapi punya banyak prestasi. Jago dan juara solo gitar sepriangan ya, luar biasa. Kemudian saya pernah lihat juga langsung bagaimana keahlian Ananda Ilham ini. Kemudian berkiprah di Mojang Jajaka juga, menjadi notaris PPAT yang memberi penghargaan yang luar biasa. Tidak banyak pemuda yang seperti Kang Ilham. Kang Ilham silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa, silahkan untuk menyapanya. Betul Pak Bupati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Sumedang. Mudah-mudahan wargi Sumedang selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Sehat selalu dan dijauhkan dari segala musibah dan malapetaka dari Covid ini. Perkenalkan, nama saya Ilham. Usia saya 31 tahun. Seorang ayah yang insya Allah Pak Bupati akan memiliki 2 orang anak. Amin. Dan profesi saya notaris PPAT di Sumedang. Saya lahir dan besar di Sumedang, Pak Bupati, di Jatinangor. Dan insya Allah dengan profesi yang saya jalani, saya berusaha ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sumedang dan tentunya bermanfaat untuk warga Sumedang. Ya. Luar biasa ya. Kang Ilham ini ya, putra Panandang nih. Oh iya. Panandang ini kadis di peternakan, luar biasa. Pak Kang Ilham ini awal tahun 2021 meraih penghargaan sebagai PPAT tertib administrasi dari sektor pajak, biaya perolehan hak atas tanah bangunan PPHTB yang mencapai 2,3 miliar rupiah ini kontribusinya kepada PAD. Nah, bagaimana bahkan saya yang dulu memberikan penghargaannya ya, Kang Ilham ya, saya masih ingat. Kang Ilham bisa sharing di sini bagaimana kiat meraih bisa berprestasi seperti itu sehingga diapresiasi, diberikan penghargaan oleh kami pemerintah daerah. Ya, siap. Ya, sebelumnya terima kasih juga untuk pemerintah daerah yang telah memberikan penghargaan untuk saya, khususnya pada Pak Bupati, yang telah memberikan apresiasi
Dan tentunya saya juga terima kasih kepada pemerintahan Sumedang yang sudah memang penghargaan ini kan berkat BPHTB ya Pak Bupati. Dan BPHTB ini alhamdulillah sudah online dari semenjak awal 2020. Dan ini memang pertama di Sumedang, di Indonesia malah Pak. Jadi dengan adanya proses BPHTB secara online itu memudahkan PPAT untuk proses memvalidasi dan lebih efektif dan efisien gitu. Dan itu selain itu juga di kantor kita punya moto gercep, geber dan gaspol Pak Bupati. Oh, gercep, geber, gaspol. Gercep, geber dan gaspol. Jadi gercep ini kita gerak cepat, geber ini kita gerak bersama, dan gaspol ini kita take in action gitu. Jadi selangkah lebih maju lah. Dan tentunya notaris ini juga kan profesi yang amanah Pak Bupati ya. Dan profesi juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 bahwa notaris adalah sebagai pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta. Jadi memang harus betul-betul amanah gitu ya Pak Bupati. Dan biaya BPHTB yang kami titipkan dari para pihak dan kita salurkan kepada kas daerah gitu. Oke. Kang Ilham ini sekarang tinggal di mana? Kantor di mana kantornya? Ya, untuk kantor di Jatinangor, Pak Bupati, Jalan Raya Kilometer Jatinangor nomor 20,5, samping kanan kampus Ikofin. Untuk tinggal kemudian ada rumah di Sumedang di Mekarsari, Pak Bupati. Kalau sehari tinggal di mana sehari? Sehari tinggal di Dangder, Ranca Ekek. Ranca Ekek ya. Ya. Ini yang saya tahu anaknya juga juara golop ya, kecil-kecil ya. Oh iya. Ya, karena masih PPMKM jadi masih libur nih Pak Bupati. Iya, harus libur lah. Mendingan menjaga keselamatan dulu ya sekarang. Betul. Jadi safety first di sana. Ya. Kang Ilham, BPHTB di Sumedang ini paling banyak di mana? Dari mana saja nih yang paling pada saat ini? Kalau berbicara paling banyak, hampir semua rata Pak Bupati ya. Jadi yang saya kemarin sumbangkan PLT terbaik itu kebanyakan dari perumahan subsidi Pak Bupati. Oh, subsidi ya? Ya. Bukan dari jalan tol ya? Jalan tol sebagian ada. Bagian ada, tapi waktu tahun penghargaan kemarin kebanyakan dari perumahan FPPP yang tersebar di mungkin kalau daerah baratnya itu daerah Cimanggung, Tomo, kalau daerah timurnya ada Tomo, Pase, dan kebanyakan di Sumedang Kota, Pak Bupati. Sumedang dapat kuota 10.000 rumah ya kalau nggak salah. Ya betul. Subsidi kira-kira meningkat lagi dah tahun ini nggak BPHTB? Tahun ini saya target 5 miliar Pak Bupati untuk hebat. Kas Sumedang. Sumedang ya. Nah ini nih, Ibu dan Bapak dari BPHTB ini masuk ke daerah pajak daerah ya. Betul. Kemudian nanti kita gunakan untuk pembangunan di Sumedang. Nah, Betul, Kang Ilham menyumbang 5 miliaran ya tuh tahun ini, luar biasa. Belum yang lainnya, semuanya untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan, kemanfaatan Kabupaten Sumedang. Tinggal ngelolanya harus efektif dan efisien, harus amanah. Kang Ilham tadi luar biasa punya motonya gercep, geber, gaspol. Gabrug gitu ya. Gerak cepat, gerak bersama, dan gaspol. Jadi lihat performan Kang Ilham ini orangnya pasti energik, ingin cepat selesai dan penuh inovasi. Padahal dalam hidup ini menghadapi dalam pekerjaan menghadapi hal-hal yang sulit tapi bisa mengatasinya. Insya Allah saya yakin aja bahwa Allah tidak akan membebani lebih dari kemampuannya Pak Bupati ya. Makanya kita pasti bisa dan pasti bisa menghadapi, dan saya yakin itu. Dan setiap masalah yang kita hadapi dan kita selesaikan, insya Allah Allah akan angkat derajat kita, dan pasti ada ujian-ujian lagi gitu Pak Bupati yang akan meningkatkan derajat kita baik di dunia dan di akhirat. Titik tertinggi apa yang merasa Pak Kang Ilham paling berhasil apa sih dalam hidup sekarang ini? Kalau untuk saya
untuk saat ini lebih ketenangan Pak Bupati. Tenangan ya. Tenangan hidup, karena memang percuma banyak uang, banyak harta tapi nggak tenang, percuma gitu Pak Bupati. Dalam usaha pernah down dulu, pernah jatuh, kemudian bagaimana bangkit lagi, pernah nggak dalam? Oh pernah, jadi saya termasuk yang nikah muda Pak Bupati, jadi saya lulus S1 langsung nikah. Bukan Lulus, pernikahan dini ya, nikahnya bukan, nikahnya sama dini itu. iya. Ini istri saya. Oke, Pak Bupati. Ya, nikah muda, sempat ya ngontrak, gitu. Oh, jadi sambil kuliah itu S2, jadi mulai kuliah S2 tuh sambil kuliah, sambil ya menikah, istri hamil, terus apa kerja banyak sampingan dari ya itu aja palu gada Pak Bupati, apa yang gue mau buat. Kalau nggak ada ya. Ada Luar ya. biasa itu, ini berhasil kan dari bawah, tidak langsung berhasil ya. Betul betul Pak Bupati. Pernah dari nol, pernah ikut Ya. kerja ke yang lain juga ya. Jadi banyak, jadi proses jadi notaris itu kurang lebih 10 tahun Pak Bupati. 10 tahun. Jadi Itu gimana? Bisa. Jadi gini, ada tahapan kan? Tahapannya dikerja ikut ke orang. Ini bisa mandiri seperti ini gimana tahapannya? ya, Prosesnya. saya waktu S1 itu masih ben-benan Pak Bupati ya. Nah, sejak masuk S2 di situ saya mulai fokus karena memang kondisi industri musik pada saat itu kan agak lagi ini ya, kurang bagus itu industri musik ya. Posisi saya sudah menikah, saya harus dari situ saya mengikrarkan diri di usia 23 tuh saya fokus ingin jadi notaris dan PPAT, dan pada saat itu kuliah saya fokus, dan apa yang menjadi untuk bisa saya berhasil jadi notaris PPAT saya geluti gitu. Saya beli baca-baca buku tentang notaris PPAT, saya kalau ada seminar saya ikut seminar untuk menunjang impian saya menjadi notaris dan PPAT gitu. Sampai saat Memang ini cita-citanya jadi notaris ya. ya. Nah inilah sahabat-sahabat pemirsa MMO harus punya cita-cita, arahkan anak kita. Mimpi besar kita ingin jadi apa? Karena mimpi besar itu akan menggerakkan seluruh potensi tubuh kita untuk mencapainya. Jadi semesta pun akan mendukung. Makasih ini Tahu Sumedang Renyah Makassar hadir, thank you ya nuhun. Yang lainnya terima kasih. Kemudian sekolah di Fakultas Hukum ya. Ya. Ilham ini. Kemudian S2-nya notariat ya, karena tadi cita-citanya ingin jadi notaris dan sekarang berhasil. Nah setelah berhasil di notaris, sekarang ada nggak cita-cita lainnya apa? Ingin mengembangkan apa misalnya? Ada Pak Bupati, ya investasi aja nanti perumahan, karena kan memang saya banyak mitra developer yang saya bangun dari awal, dari mulai perizinan, dari mulai pembebasan gitu kan. Jadi mengerti tahapan untuk membuat perumahan itu. Nanti untuk kedepannya ya bisnis-bisnis yang saya bangun gitu. Oke. Kebayangkan pemirsa kalau Pak Ilham ini ngasih PAD 5 miliar, berapa penghasilan Kang Ilhamnya sendiri ya? Luar biasa. Terima kasih nih yang hadir di IGD rumah sakit ya. Makasih nih IGD yang luar biasa, paling depan untuk menghadapi pasien terutama COVID, rumah sakit. Makasih ya kehadirannya. Rahmawati Rohima, ada Pak Aceh di rumah sakit, Pak Tonu, Cak 22, Pak Beni, Pak C. Makasih semuanya ya. Widanulan, Dalianus Sowati. Nah, Kang Ilham ini, Kang Ilham tentunya dalam hidup kan punya rencana-rencana besar ke depannya, punya target. Saya ingin tahu nih, apa target Kang Ilham dalam hidup ini? Target apa ya, dunia akhirat? Apa? Target dunia, target akhirat nih Pak Bupati. Iya, terserah targetnya mana. Dunia akhirat Ya, dong. yang jelas kalau hidup ini bagi saya kebermanfaatan ya Pak Bupati. Bagus. Untuk umat, masyarakat lah. Baik. Ya hal yang terdekat dulu kan untuk keluarga. Setelah keluarga, rekan-rekan, gitu kan, teman-teman dekat. Setelah itu baik dengan masyarakat gitu kan. Intinya bermanfaat lah untuk agama, bangsa dan negara. Dan ya kalau urusan akhirat
mati dalam keadaan iman dan husnul khotimah, Mbak Bupati. Amin, amin, amin. Kita jagat aja keseimbangan antara dunia dan ukhrawi gitu, akhirat. Luar biasa. Jadi dalam hidup ini kita ingin khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaatan berbisa lainnya. Memberikan kemanfaatan pengaruh bupati, memberikan manfaatan dengan kebijakan yang positif bagi rakyatnya. Kemudian akhiratnya adalah mati dalam husnul khotimah, bahagia dunia akhirat. Kan tujuan hidup kita itu, ingin bahagia dunia dan akhirat. Nah sekarang tips-tips dari Kang Ilham untuk mencapai yang tadi seperti apa yang dilakukan selama ini? Tips-tips. Ya pokoknya lakukan learning by doing aja Pak Bupati. Jadi kita harus punya target, punya cita-cita ditulis, ya kita take any action aja. Setiap apa yang kita lakukan, kalau ada kesalahan ya kita perbaiki dari kesalahan gitu kan. Jadi Itu tadi. Contoh ingin bermanfaat bagi masyarakat apa saja? Contoh-contoh kemanfaatan yang dilakukan oleh Kang Ilham selama ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi yang lainnya. Ya kalau dalam segi profesi yang masih berkaitan dengan profesi, bagi yang suka bikin yayasan yang memang tujuannya untuk bikin pesantren, saya gratiskan Pak Bupati. Oh, bagus. Khusus untuk pesantren saya gratiskan. Tapi saya takut ini nih, takut jadi ujub. Nggak apa-apa. Tiap Jumat saya rutin membagikan kurang lebih 50 nasi box ke warga sekitar yang memang kelaparan. Ini pembagian nasi box itu setiap minggu. Dan kemudian saya juga bermitra sama teman yang di Sumedang yang membuka ini Sumedang Progresif Pak Bupati. Oh, yang begitu Pak Ilham ya. Nah ya, itu tadi ada di IG saya hari ini. Itu saja gitu. Itu saya tuh Lotus tuh ininya, foundernya. Kebetulan dia satu alma di Unpas. Lotus Lajuari, beliau founder Sumedang Progresif. Alhamdulillah bermitra juga sama saya gitu, suka saling berkontribusi itu Pak Bupati. Oke. Ya betul ya. Nggak apa-apa disampaikan di sini, bukan berarti ria, tapi ini mudah-mudahan jadi motivasi ya, bagi yang lainnya. Tidak lupa juga tua bagi yang keluarga, rekan-rekan, teman-teman yang masih ada orang tua, kalau ada rezeki lebih, jangan lupa untuk orang tua gitu. Karena memang doa ibu tuh mustajab gitu Pak Bupati. Luar biasa. Kekuatan doa ibu ini luar biasa dampaknya ya ke anak-anaknya. Harus berbaik-baik, yang masih punya orang tua sayangi, mintakan doa terus. Saya dulu kalau mau buat pergian kemanapun, ada aktivitas apapun pasti WA dulu, pasti telepon minta doanya. Terasa dalam hidup ini ya. Jadi Kang Ilham luar biasa tadi sebagai bagian dari menjadikan dirinya bermanfaat bagi manusia lainnya sesuai dengan profesinya notaris yang buat akte yayasan untuk pesantren digratiskan, luar biasa. Makasih nih. Banyak memang pesantren yang membutuhkan itu. Yang kedua adalah tadi berbagi tiap Jumat berkah atau Sumedang Progresif. Kemudian hari ini saya memposting yang Sumedang Progresif ya, luar biasa. Ya. Berbagi. Dalam kondisi apapun kita harus jadi bagian solusi. Bagian solusi. Jangan sayangkan kalau energi kita hanya untuk nyinyir orang, hanya untuk ngomongin orang, hanya untuk komentari posting yang belum tentu kebenarannya, hanya untuk memponis orang. Sayangkan, mendingan menjadi bagian solusi. Pemerintah ada kelebihan, ada kekurangannya. Kekurangannya kita perbaiki bersama-sama. Dulu berikan saran yang konstruktif, yang tentunya untuk kemajuan kita bersama. Mantap ya Kang Ilham. Ini para pemirsa, Kang Ilham ini dia punya band ya, dan pernah meraih penghargaan gitaris terbaik di Priangan ya. Jadi kemudian pernah main juga dengan bersama Kotak Band ya, band Kotak ya. Bagaimana rasanya bermain dengan Kotak Band? Kemarin terakhir saya
dengan kotak ini Jalan Pulang Menuju Ka'bah lagunya oleh Kotak Band ya. Iya, iya. Gimana rasanya sama Kotak Band dulu? Pernah main Ya, bareng? dulu sempat di Sumedang main di stadion. Sedang alhamdulillah Pak Bupati yang tentunya banyak ilmu yang saya dapat, kita sharing sama pemain-pemain kotak yang memang Kotak Band itu sendiri terbentuk dalam Dream Band ya, waktu itu Dream Band. Saya sharing sama gitarisnya namanya Sela Kotak, dan memang beliau bisa sukses jadi artis juga memang dari titik nol, jadi tidak ada sukses yang instan. Saya sharing sama beliau, gitaris Kotak Sela tuh, beliau hijrah ke Jakarta, dia jualan koran dulu gitu Pak Bupati. Sebelum koran yang ngadu nasib sampai akhirnya ikutan audisi Dream Band dan jadilah band Kotak itu. Ya banyak lah. Jadi memang untuk sukses tuh nggak instan. Penuh perjuangan. Untuk perjuangan betul. Kalau Oke, instan karena ditempa di ini kita. Masih punya grup band? kan saya sudah pensiun waktu itu, ikrar waktu masuk S2 notaris, jadi band langsung pensiun, tapi hobi main musik masih Pak Bupati. Nanti Masih ya. nyanyi bareng lagi kalau udah nggak pandemi. Ya, kita main lagi ya udah pandemi ya. Siap Pak Bupati. Nah, Kang Ilham tentunya sebagai anak muda yang berprestasi dan berkiprah di Sumedang, bagaimana Kang Ilham melihat Sumedang saat ini? Ya, kalau berkaitan dengan pekerjaan, alhamdulillah secara pelayanan pemerintahan saya bangga Pak Bupati, karena memang Sumedang ini sudah hampir semuanya berbasis online, baik pihak Bapenda dan perizinan, karena yang berkaitan dengan saya Bapenda dan perizinan. Dan ini bisa lebih mengefektivitas proses pekerjaan, dan alhamdulillah memang input dari klien saya juga Sumedang cepat gitu. Terus ya karena memang salah satu founder validasi online itu Sumedang, pakai Pak Bupati, belum ada di kabupaten lain. Jadi tiruan itu untuk daerah-daerah lain gitu. Oke. Ini berkat Pak Yusuf nih, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, Kang Ilham, makasih ya, luar biasa nih. Pak Bupati, dan menginspirasi yang lainnya ya. Ya, sukses ya, sukses ya. Sukses juga S3 ya, ikut Amin. doktor ya. Insya Allah, berdoa. Ya, harus sayang masih muda, ikut program doktoral ya. Insya Allah, siap. Oke ya. Nur Kang Ilham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, itulah kebenaran kita dengan anak muda yang berprestasi, berkarya, mandiri, Kang Ilham, mudah-mudahan menginspirasi kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma waffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.